Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Rashid, nomor BP D1811115261003. Kelas IC1, mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 2, dosen pengampu Ibu Erlisna Eskom Mkom, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan digital entrepreneur saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Marketplace berbasis web. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang pertama, yaitu narasi mimpi menjadi seorang digital entrepreneurship dan pohon uang. Baiklah, di sini saya akan menceritakan mimpi saya yang berkaitan dengan IT, yaitu mendirikan sebuah marketplace dengan membuka atau menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang yang mempunyai barang-barang yang bisa dipasarkan secara online sehingga jangkauan konsumen atau pembeli bisa lebih luas. Dengan menggunakan teknologi seperti HP, laptop, maupun komputer yang menggunakan koneksi internet. Tentu juga menggunakan konsep kolaborasi dengan perusahaan logistik seperti JNE, Tiki, dan media lainnya dalam pengiriman barang oleh perusahaan kepada konsumen. Dan juga mengidentifikasi kebutuhan sehari-hari yang paling sering dibutuhkan oleh konsumen. Tentu dalam menggapai impian banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi, tetapi dengan usaha dan doa juga bertekad harus bisa membahagiakan orang tua dan adik-adik saya. Sekian narasi singkat dari saya, mimpi menjadi digital entrepreneurship. Kemudian pohon uang, yaitu online shop produk kesehatan saffron dan Tupperware. Usaha ini sudah saya mulai kurang lebih 5 bulan lalu, yang awalnya karena ada salah satu mata kuliah yang mengajarkan saya tentang kewirausahaan yang mengharuskan setiap mahasiswa mempunyai bisnis tersendiri. Sisi positifnya, saya sudah bisa memulai usaha sendiri melalui media sosial atau usaha secara online. Dikala seperti saat sekarang, mungkin ada beberapa orang yang justru kehilangan pekerjaannya karena kondisi pandemi saat ini. Saya sangat bersyukur mempunyai usaha ini yang bisa dilakukan secara online, penjualannya yang cocok di saat pandemi seperti saat sekarang maupun offline. Meskipun untungnya tidak begitu besar, yang hasilnya bisa ditabung atau digunakan jika ada keperluan. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang revolusi 4.0 dengan konsep 4C dan disrupsinya serta pandemi COVID-19. Revolusi industri 4.0 atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri keempat menimbulkan ketakutan bagi banyak pihak soal pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh teknologi terkini. Di Indonesia, revolusi industri ini sudah terlihat di sektor perbankan. Banyak karyawan perbankan yang nasibnya terancam karena revolusi industri ini. Bahkan jaringan komunikasi Serikat Pekerja Perbankan Indonesia mencatat sudah ada 50.000 karyawan bank yang di PHK karena perkembangan teknologi. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, rekayasa genetika, kendaraan tanpa pengemudi yang dapat mengancam hilangnya profesi supir, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Nampak sosial dari revolusi industri 4.0 yang dapat menciptakan pola pikir yang inovatif dan kreatif, tapi tidak menciptakan pola pikir yang kritis. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki formula 4C untuk menghadapi revolusi 4.0, yaitu critical thinking, creative communication, dan collaboration. Yang pertama itu critical thinking, di mana seseorang diarahkan kepada berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau suatu kasus. Dalam memecahkan suatu masalah atau kasus perlu melalui proses. Proses ini disebut juga dengan proses melatih diri untuk mencari kebenaran. Yang kedua yaitu kreatif. Keterampilan berpikir kreatif disebut juga dengan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Seseorang dapat melihat suatu masalah dari berbagai perspektif atau sudut pandang sehingga pikirannya lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu collaboration, yaitu merupakan suatu aktivitas kerjasama kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Yang keempat itu communication, merupakan keterampilan dalam berkomunikasi atau kemampuan dalam mencapai ide atau pemikiran yang dilakukan secara jelas, efektif, dan cepat. Di sini tidak hanya peran perguruan tinggi dan mahasiswa saja yang memiliki power menjaga masa depan bangsa dan masyarakat, tetapi pemerintah juga sebagai stakeholder dan fasilitator untuk menunjang pemberdayaan manusia, sehingga perlu adanya regulasi yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi,
dan mahasiswa agar dapat menjawab tantangan dari revolusi 4.0. Selanjutnya, kehadiran disruptif teknologi. Perubahan ukuran beberapa tahun yang lalu di perusahaan bidang perniagaan berlomba-lomba membangun gedung yang bagus. Sedangkan sekarang lebih booming marketplace sehingga tinggal foto produk dengan bagus dan menguploadnya. Wajah ekonomi dunia saat ini dipenuhi oleh hal-hal yang dapat dilihat secara online seperti sharing economy, education, dan e-government. Ancaman revolusi 4.0. Ancaman secara global yaitu era industri digital menghasilkan 1-1,5 M pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin. Diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini, seperti yang ada pada saat sekarang, yaitu kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak karyawan yang di PHK dan pembelajaran pada bidang pendidikan terhalang sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif karena belajar online melalui media HP atau laptop dengan aplikasi yang telah disediakan sebagai sarana pembelajaran penghubung antara guru dan murid juga dosen dan mahasiswa, sehingga adanya marketplace ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep 4C dalam marketplace saya. Yang pertama yaitu critical thinking. Mungkin di masa pandemi seperti saat sekarang banyak orang yang khawatir dalam berbelanja, baik online maupun offline, karena takut terkena COVID-19, yang dimana pembelian barang bisa dari dalam maupun luar kota. Rencana saya pada platform marketplace, penjual sebelum melakukan pengiriman barang terlebih dahulu harus menggunakan hand sanitizer pada tangan sebelum pengemasan barang dan dikirim sesuai alamat. Yang kedua, kreatif. Di sini saya akan menggunakan konsep giveaway dan diskon. Pada konsep giveaway, pembeli bisa mendapatkan salah satu barang secara gratis yang diundi secara acak. Sedangkan untuk konsep diskon akan diberikan kepada pembeli atau konsumen yang membeli produk dari marketplace dengan pembelian dalam jumlah banyak yang mendapatkan diskon. Yang ketiga, communication. Di sini saya akan melakukan komunikasi kepada pembeli dan penjual apakah terjadi kendala atau masalah yang akan diselesaikan oleh tim dari marketplace, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik komunikasi dengan penjual atau konsumen maupun komunikasi dengan penjual atau pelapak, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik antara tim dari marketplace dengan penjual maupun pembeli. Yang keempat, collaboration. Saya akan melakukan kolaborasi dalam pengiriman barang dengan perusahaan seperti JNE, JNT, Tiki, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang seimbang bagi masing-masing perusahaan yang berkolaborasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario use case marketplace. Untuk use case yang pertama namanya pembeli, aktornya pembeli dan penjual, tujuan untuk pembelian barang pada marketplace. Tabel skenario use case pembelian barang pada marketplace. Pembeli melakukan login pada akun pembeli, kemudian pembeli memasukkan username dan password. Kemudian sistem mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Kemudian pilih kategori barang dan klik pilih barang yang akan dibeli. Kemudian penjual akan melakukan konfirmasi pembayaran dan pengiriman. Dan yang terakhir, pembeli tinggal menunggu barang sampai tujuan. Selanjutnya, nama use case yang kedua yaitu penjual. Aktornya penjual dan tujuannya yaitu mendaftar sebagai penjual di marketplace. Tabel skenario use case mendaftar sebagai penjual di marketplace, yaitu penjual mendownload aplikasi marketplace, kemudian penjual masuk pada menu utama dan klik daftar sebagai penjual pada sistem. Kemudian penjual mengisi form data, kemudian sistem memvalidasi data penjual. Pendaftaran berhasil, maka akun penjual akan muncul. Dan jika pendaftaran gagal, maka akan kembali pada menu utama. Selanjutnya, untuk nama use case yang ketiga yaitu penjual, aktornya yaitu penjual, tujuannya itu untuk login akun penjualan. Tabel skenario use case login akun penjualan yaitu
penjual membuka aplikasi marketplace, kemudian penjual masuk pada menu utama dan mengklik login sebagai penjual. Kemudian penjual memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi data penjual. Login akun penjual berhasil. Dan jika login gagal, maka akan kembali pada menu utama. Kemudian untuk nama use case yang keempat, yaitu nama use case-nya barang. Aktornya terdiri dari penjual, sedangkan tujuannya itu untuk menambah stok barang pada akun penjual. Tabel skenario use case menambah stok barang pada akun penjualan. Penjual masuk pada form penjualan saya, kemudian mengklik titik 3 kanan atas, lalu pilih edit produk dan menambahkan stok barang, lalu klik save. Kemudian sistem akan memvalidasi data dan menyimpan data pada database, dan stok barang berhasil ditambahkan pada akun penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, kelas diagram, activity diagram, dan sekuensi diagram digital entrepreneur saya, yaitu marketplace. Yang pertama, use case diagram marketplace. Yaitu aktor yang pertama yaitu pembeli. Pembeli mempunyai hak akses atau use case. Yang pertama, registrasi aplikasi, terus login aplikasi, lihat katalog, pilih barang, dan pembayaran. Sedangkan pembayaran sendiri mempunyai use case COD, transfer, dan credit card. Kemudian untuk aktor yang kedua, penjual. Penjual mempunyai use case dan mempunyai hak izin. Yang pertama, daftar anggota, kemudian login anggota, kemudian menyiapkan anggota. Yang keempat, update barang. Yang kelima, pengemasan barang. Dan yang keenam, pengiriman. Sedangkan pengiriman sendiri mempunyai 3 use case. Yang pertama JNE, yang kedua JNT, yang ketiga Tiki. Dan untuk aktor yang keempat itu admin marketplace. Admin marketplace mempunyai 6 buah use case, sehingga memiliki hak izin untuk memverifikasi anggota, privasi data, update informasi, login, membuat laporan, dan pengawasan. Sedangkan manajer mempunyai use case untuk melihat laporan dan dapat login kepada aktor admin marketplace. Kemudian aktor yang kelima itu pelayanan bantuan, mempunyai 5 use case dan memiliki hak izin untuk power merchant, masalah atau bantuan, melayani komplain, update sistem, dan promosi. Kemudian kelas diagram marketplace. Yang pertama kelasnya itu manajer. Manajer mempunyai atribut ID manager sebagai power key dan nama manajer juga email. Manajer dapat mengoperasikan penambahan, ubah, cari, hapus, login, logout, dan blokir. Kemudian manajer juga mengelola kelas admin marketplace. Admin marketplace sendiri mempunyai beberapa atribut, yaitu ID admin marketplace sebagai sebagai primary key, kemudian username, password, email, nomor HP, foto, dan nama. Dan bisa untuk konfirmasi, tambah, ubah, cari, hapus, login, logout, blokir, dan cetak. Kemudian admin marketplace juga mengelola kelas penjualan yang mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, ID anggota sebagai primary key, kemudian nomor HP, nama anggota, tempat tanggal lahir, username, password, foto, dan email. Dan dapat mengoperasikan tambah, ubah, dan hapus. Kemudian admin marketplace juga dapat mengelola pembeli yang terdiri dari beberapa atribut. Atribut yang pertama yaitu ID pembeli sebagai primary key, kemudian alamat, username, password, email, nomor HP, dan kemudian mempunyai beberapa pengoperasian yaitu tambah dan cari.
Kemudian admin marketplace juga menata barang. Dalam kelas barang terdapat beberapa atribut. Yang pertama, ID barang sebagai primary key, kemudian kategori barang, nama barang, harga barang, stok barang, diskon, dan kadaluarsa, dan dapat mengoperasikan tambah, ubah, dan hapus. Kemudian kelas pelayanan mempunyai 3 atribut, yaitu ID pelayanan sebagai primary key, kemudian nama pembeli dan nama penjual, dan dapat mengoperasikan tambah, ubah, cari, hapus, dan blokir. Pelayanan juga menata kelas pembeli. Kelas pembeli yang terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama, ID pembeli sebagai primary key, kemudian alamat, username, password, email, dan nomor HP, dan dapat mengoperasikan tambah dan cari. Kemudian pada kelas pengiriman mempunyai atribut. Yang pertama, ID pengiriman sebagai primary key, kemudian nama pembeli, nama penjual, alamat pembeli, alamat penjual, nama barang, media pengiriman, tanggal pengiriman, bukti pengiriman, dan kode pos. Dan mempunyai operasi tambah, ubah, dan hapus. Kemudian kelas pembayaran. Pada kelas pembayaran mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, ID pembayaran sebagai primary key, kemudian media pembayaran, nama pembeli, nama penjual, bukti pembayaran, tanggal pembayaran, sedangkan operasinya itu tambah, ubah, dan hapus. Di sini kelas manager mengelola admin marketplace, sedangkan admin marketplace juga mengelola kelas penjual, menata barang, dan mengelola pembeli. Sedangkan penjual mengelola barang dan juga mengelola pengiriman. Pada kelas pelayanan menata pembeli dan juga menata penjual. Kemudian pada kelas pengiriman berdasarkan barang, dan pembayaran berdasarkan kelas barang. Juga kelas pembayaran ini berdasarkan pembeli. Dan juga admin marketplace juga mengelola pembeli. Kemudian activity diagram marketplace. Yang pertama, activity diagram pembelian barang pada marketplace. Pembeli melakukan registrasi, kemudian menginputkan data pembeli, kemudian login pada sistem, kemudian menuju menu utama, terus tampilkan pencarian barang, pilih barang, klik beli, masukkan metode pembelian, dan verifikasi barang. Dan jika verifikasi berhasil, maka pembelian barang akan ACC. Dan jika pembelian barang gagal, maka akan kembali ke menu login. Kemudian activity diagram pendaftaran anggota penjualan pada marketplace. Penjual melakukan login, kemudian memilih menu utama, kemudian sistem akan menunjukkan klik pendaftaran anggota marketplace, kemudian menginputkan data penjual, kemudian
sistem akan memverifikasi data penjual. Jika pendaftaran berhasil, maka pendaftaran anggota marketplace akan di ACC. Sedangkan jika pendaftaran penjual gagal, maka akan kembali pada menu utama. Selanjutnya, activity diagram penyerahan laporan bulanan. Admin marketplace membuat laporan bulanan, kemudian menyerahkannya kepada manajer. Kemudian manajer melihat laporan bulanan, terus mengecek laporan bulanan. Jika laporan bulanan diterima, maka laporan bulanan akan di ACC. Kemudian laporan bulanan akan disimpan pada database. Sedangkan jika laporan bulanan tidak diterima, maka akan kembali untuk membuat laporan bulanan yang baru. Yang berikutnya, activity diagram pembuatan akun pembeli pada marketplace. Pembeli diharuskan untuk mendownload aplikasi marketplace, kemudian melakukan registrasi, dan sistem akan menunjukkan pendaftaran pembeli. Kemudian pembeli menginputkan data, kemudian sistem akan memverifikasi data, dan jika pembuatan akun berhasil, pembuatan akun pembelian akan di ACC. Jika pembuatan akun gagal, maka kembali ke menu registrasi. Kemudian activity diagram login pada akun penjualan. Penjual akan masuk pada menu utama dari sistem, kemudian mengklik sebagai penjual, kemudian menginputkan username dan password, kemudian login. Dan pada saat login, jika login berhasil, login akan di ACC dan data akan disimpan. Sedangkan login gagal, akan kembali pada menu utama. Selanjutnya, activity diagram penambahan stok barang pada penjualan. Penjual akan masuk pada form penjualan saya, kemudian mengklik titik 3 kanan atas, kemudian pilih edit produk, kemudian klik stok barang, lalu tambahkan stok, klik save, dan jika stok berhasil ditambahkan, kemudian stok akan ditambahkan ACC. Jika stok gagal ditambah, maka akan kembali pada form penjualan saya. Selanjutnya, activity diagram penyelesaian masalah pada sistem marketplace. Jika jika ada masalah atau kendala pada sistem marketplace, maka pelayanan bantuan akan mencek kerusakan, lalu memberikan solusi dan melakukan perbaikan sistem. Jika perbaikan sistem berhasil, maka perbaikan sistem ACC. Dan jika perbaikan sistem gagal, maka akan kembali pada masalah atau kendala pada sistem marketplace. Kemudian kita akan menjelaskan sekuensi diagram marketplace. Yang pertama, sekuensi diagram pembuatan laporan bulanan. Admin marketplace akan melakukan login pada form login, kemudian melakukan input ID admin marketplace ke menu utama, juga menginputkan username ke menu utama, menginputkan password, menginputkan email, input nomor HP, dan jika login gagal akan kembali ke menu login. Sedangkan jika login berhasil, admin akan membuat laporan bulanan. Setelah itu akan mencetak laporan bulanan, kemudian laporan dicetak dan diserahkan kepada manajer, kemudian laporan akan di ACC. Kemudian sekuensi diagram registrasi pembeli. Pembeli akan mendownload aplikasi marketplace, kemudian melakukan registrasi, kemudian mengisi biodata pada menu utama, dan menginputkan ID pada form registrasi, juga menginputkan nama pada form registrasi, menginputkan alamat, menginputkan nomor HP, input email, input password pada form registrasi. Kemudian sistem akan memverifikasi data pembeli dan akan disimpan pada database.
dan pembelian dan registrasi pembeli berhasil. Selanjutnya, sekuensi diagram pembelian barang di marketplace. Yaitu pembeli login sebagai pembeli, kemudian memilih kategori barang pada form barang, kemudian membuat nama barang, melihat stok barang, membeli barang, melakukan pembayaran, dan memilih metode pembayaran. Selanjutnya akan dikonfirmasi dengan aktor penjual. Kemudian data dari pembeli tersebut akan disimpan pada from database. Kemudian pembelian barang berhasil. Selanjutnya, sekuensi diagram pendaftaran anggota penjualan di marketplace. Penjual login sebagai penjual, kemudian mengklik pendaftaran anggota pada menu utama, lalu menginputkan menginputkan nama, nomor HP, tempat tanggal lahir, email, dan foto pada form anggota. Kemudian sistem akan memverifikasi pendaftaran oleh admin marketplace. Lalu data dari penjual tersebut akan disimpan pada database. Kemudian pendaftaran anggota penjualan berhasil. Kemudian sekuensi diagram penambahan stok barang penjualan. Penjual mengklik from penjualan, lalu mengklik tanda titik 3 kanan atas, lalu klik edit produk, lalu tambahkan stok barang, lalu klik save, dan kemudian data akan disimpan di database. Kemudian stok barang berhasil ditambah. Selanjutnya, sekuensi diagram login pembeli. Pembeli akan mendownload aplikasi marketplace, kemudian membuka aplikasi marketplace, dan pada menu utama akan muncul klik login pembeli pada form pembeli. Kemudian menginputkan username, menginputkan password, dan klik masuk pada form pembeli. Kemudian data akan disimpan pada database dan pembeli berhasil masuk. Baiklah, saya akan menjelaskan perancangan output, input, dialog, teknologi, kontrol, proses, dan database. Output data barang terdiri dari kategori barang, nama barang, stok barang dan deskripsi, harga barang, dan diskon. Kemudian pada output pembelian barang terdiri dari nama barang, nama pembeli, alamat pembeli, nomor HP, kode pos, jumlah beli, harga barang, dan total harga. Kemudian untuk laporan transaksi penjualan barang terdiri dari nomor, kode transaksi, tanggal pembelian, jumlah pembelian, kurir, status, dan total plus ongkir. Kemudian untuk form pendaftaran pembeli terdiri dari username, password, nama lengkap, email, provinsi, kota, kecamatan, alamat, dan nomor handphone. Kemudian tinggal mengklik daftar sebagai pembeli. Selanjutnya, form pendaftaran penjual. Yang pertama ada username, password, nama toko, jenis kelamin, nomor HP, email, provinsi, kota, alamat, dan kode pos. Juga kode referral. Dan lanjutkan dengan mendaftar sebagai penjual. Kemudian form login admin terdiri dari username, password, dan security code. Kemudian form login penjual atau pelapak terdiri dari username dan password. Untuk dialog terdiri dari kategori, login, dan daftar. Untuk teknologi, dalam rancangan software sederhana marketplace menggunakan database MySQL dengan menggunakan aplikasi bawaan SAP BP, yaitu PHP Admin,
PHP MainMain adalah aplikasi GUI atau Graphical User Interface untuk MySQL yang berbasis web, sehingga kita bisa membuat, menghapus, dan melakukan atau hampir semua perintah MySQL melalui tampilan web dari marketplace tersebut. Kemudian untuk kontrol, MySQL mempunyai fitur keamanan yang cukup apik. Ada beberapa lapisan keamanan yang diterapkan oleh MySQL, seperti level nama host dan subnet mask. Selain itu, MySQL juga dapat mengatur hak akses user dengan enkripsi password tingkat tinggi. Untuk proses database, daftar pembeli atau konsumen. Terdapat beberapa daftar konsumen atau pembeli pada marketplace yang hanya bisa dilihat oleh administrator dan tersimpan pada database yang terdiri dari nomor, nama lengkap, alamat email, nomor HP, jenis kelamin, waktu daftar, dan aksi daftar penjual atau reseller. Terdiri dari nomor nama reseller, alamat email, nomor telepon, jenis kelamin, referral, waktu daftar, dan action atau aksi. Sedangkan untuk subkategori produk terdiri dari nomor, nama kategori, dan nama subkategori produk, dan aksi. Baiklah, dalam pembuatan aplikasi software sederhana marketplace, di sini saya menggunakan SAMPP, itu dengan mengaktifkan Apache dan MySQL, juga mengklik bagian admin. Kemudian kita akan masuk pada beranda marketplace. Pada menu beranda marketplace sendiri terdapat beberapa tampilan seperti kategori, login atau daftar, dan juga terdapat beberapa produk iklan yang telah saya buatkan terlebih dahulu sebelum menampilkan video ini sebagai tampilan dari marketplace itu sendiri. Dan untuk pembeli yang ingin melakukan pembelian di aplikasi marketplace ini bisa melakukan daftar terlebih dahulu dengan cara mengklik daftar, lalu mengklik pendaftaran pembeli dan mengisi form yang ada di bawah ini, seperti username, password, nama lengkap, email, provinsi, kota, kecamatan, alamat, dan nomor handphone. Lalu mengklik daftar sebagai pembeli untuk verifikasi akun. Sedangkan bagi penjual yang ingin melakukan penjualan di aplikasi marketplace ini bisa melakukan pendaftaran sebagai penjual dengan cara mengklik pendaftaran penjual, lalu mengisi form ini yang terdiri dari username, password, nama toko, jenis kelamin, nomor handphone, email, provinsi, kota, alamat, kode pos, dan referral. Karena di sini kita belum mempunyai akun, maka kita akan mendaftar pada marketplace ini. Di sini kita akan mendaftar sebagai pembeli. Di sini kita akan membuat username dari pembeli, lalu membuat password, kemudian nama lengkap, kemudian mengisi email, terus kita pilih provinsi, misalnya dari provinsi Sumatera Barat, lalu pilih kota Bukit Tinggi, kita buat kecamatannya, alamat, kemudian masukkan nomor HP, dan kita daftar sebagai pembeli. Dan kita berhasil membuat akun pembeli pada marketplace. Kemudian kita akan membuat akun penjual.
Baiklah, di sini kita akan membuat akun penjualan. Kita masukkan username, masukkan password, masukkan nama toko itu toko jam, kelamin laki-laki, kita masukkan nomor handphonenya, kemudian buatkan email, kemudian buatkan provinsinya dari Sumatera Barat, kita pilih kotanya dari kota Padang, kita buat alamatnya lagi, kita masukkan kode pos, kita daftar sebagai penjual, dan kita telah berhasil membuat akun penjual dari marketplace atau akun pelapak. Kemudian kita akan menambahkan produk yang akan kita jual dengan cara tambahkan data. Kita pilih kategori produk, jam tangan, kita buat produknya jam tangan pria, contohnya itu unit, harga modal misalnya 50.000. Kemudian untuk harga jual kita buatkan stoknya, kita buat saja 5. Lalu kita tambahkan gambar dari jam tersebut, dan kita berikan deskripsi untuk jam tersebut. Kemudian kita tambahkan, dan kemudian kita akan membeli dari akun yang telah kita buat sebagai pembeli. Dan kita akan login sebagai pembeli. Karena username yang salah, kita akan ulang lagi, dan kita akan login sebagai pembeli untuk membeli jam tangan tersebut. Lalu kan kita cari jam tangan, kita pilih jam tangannya, lalu kita beli, kita pilih kurirnya JNE, pos tiki atau COD, lalu kita pilih saja JNE. Kemudian JNE City kurir, tarif 6.000, estimasi sampai 2-3 hari, lakukan pembayaran. Kemudian kita tinggal menunggu konfirmasi dari penjual. Dan sekarang kita berada pada akun penjual atau pelapak. Dan kita akan masuk pada akun penjual.
dan barusan ada yang membeli jam tangan yang telah kita jual tersebut. Kita lihat saja. Dia klik detail, lalu kita ubah statusnya jadi proses, dan menunggu barang sampai ke tujuan. Kemudian kita akan login sebagai admin dari marketplace. Kita masukkan username, kemudian passwordnya jangan lupa, dan security code-nya. Di sini kita sebagai admin kita bisa melihat data konsumen. Tadi kita membuat nama konsumennya itu Al-Ghazali Putra, sementara yang bawah ini merupakan akun yang telah saya buat tadi sesuai waktu daftarnya, yaitu 11 Januari 2021. Kemudian untuk data sellernya atau penjual ada tadi dari akun Farel yang menjual jam, dan kita bisa lihat detailnya. Ada nama, username, password, nama seller, jenis kelamin, kota, nama lengkap, nomor HP, alamat email, kode pos, keterangan, dan referral dari akun penjual tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Tak lebih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.